Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dira Eka Sapitri dengan NIM A1J222037. Di sini saya akan merangkum teori dari linguistik deskriptif. Aliran deskriptif adalah aliran yang memberikan deskripsi dan analisis bahasa. Ketika Saussure sedang mengajukan ide-idenya di Eropa, muncul linguistik sinkronis di Amerika di bawah pelopor Franz Boas. Boas memberikan arah bagi linguistik Amerika yang kemudian menjadi besar dan berkembang. Dalam aliran ini muncul beberapa tokoh penting seperti Franz Boas dan Leonard Bloomfield. Boas dan teman-temannya memberikan perhatian yang besar pada penguraian struktur bahasa-bahasa Indian. Oleh sebab itu, mereka disebut juga golongan deskriptif. Kaum deskriptif ini berusaha keras membangun teori-teori bahasa yang abstrak dan bersifat umum berdasarkan hasil-hasil penelitian yang dilakukannya. Menurut Boas, tidak ada satu bahasa yang merupakan bahasa ideal yang menjadi ukuran bahasa-bahasa lainnya. Selain itu, sekelompok pemakai bahasa tertentu tidak berhak mengatakan bahwa bahasa yang digunakan oleh kelompok lainnya tidak rasional. Yang benar adalah pada setiap bahasa terdapat kategori-kategori logis tertentu yang harus digunakan pada bahasa tersebut. Kunci dasar pemikiran Boas terletak pada buku Handbook of American Indian Language, ditulis bersama sejumlah koleganya. Aliran deskriptif bertujuan untuk memikirkan pemuat teori linguistik yang abstrak sebagai alat untuk menyelesaikan deskripsi bahasa-bahasa tertentu dengan praktis dan sukses. Salah satu ciri dan aliran yang dipelopori oleh Boas adalah relativisme. Menurut aliran ini, tidak ada bahasa yang ideal di mana bahasa-bahasa yang sebenarnya lebih dekat atau agak jauh hubungannya. Boas juga berusaha keras membantah aliran romantis yang menganggap bahwa bahasa adalah kerangka jiwa suatu bangsa. Berikut adalah ide-ide Boas. Yang pertama itu kategori gramatikal. Setiap bahasa memiliki sistem gramatikal dan sistem fonetik masing-masing. Sistem fonetik digunakan sesuai dengan kebutuhan makna yang dimaksudkan. Oleh karena itu, unit dasar bahasa adalah kalimat. Yang kedua itu ada pronomina atau kata ganti. Tidak ada orang yang pertama jamak, karena itu kata ganti tidak tetap. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu ada verba, memiliki dalam bahasa-bahasa Eropa sifatnya arbitrari dan berkembang tidak merata pada berbagai bahasa di sana. Tokoh-tokoh linguistik deskriptif ini ada Ferdinand de Saussure. Yang kedua itu ada Leonard Bloomfield. Yang ketiga itu ada John Rutherford. Unggulan aliran deskriptif ini adalah aliran ini sudah memberikan bahasa Indian dengan cara yang baru secara sinkronis. Terus ada menolak mentalistik sejalan dengan iklim filsafat yang berkembang pada masa itu, yaitu behaviorisme. Yang ketiga itu ada aliran ini sudah mengelompokkan kategori gramatikal, verbal, dan pronomina kata ganti. Yang keempat itu ada terjadinya hubungan yang baik antar sesama linguis. Dan yang kelima itu ada memiliki cara kerja yang sangat menekankan pentingnya data yang objektif untuk memberikan suatu bahasa. Kelemahan dari aliran deskriptif ini itu ada kurang memperhatikan akan makna dan arti, karena aliran ini lebih cenderung menganalisis fakta-fakta secara objektif dan nyata. Nah, itulah tadi rangkuman teori dari linguistik deskriptif. Dan selanjutnya saya akan merangkum dari teori Sapir-Whorf. Berikut adalah keterkaitan antara bahasa dan pikiran dinyatakan oleh Edward Sapir dan Benjamin Lee Whorf. Sapir-Whorf melihat bahwa pikiran manusia ditentukan oleh sistem klasifikasi dari bahasa tertentu yang digunakan manusia. Sapir-Whorf menguraikan dua hipotesis mengenai keterkaitan antara bahasa dan pikiran. Yang pertama itu ada hipotesis pertama adalah linguistic relativity hypothesis atau hipotesis relativitas bahasa, yang menyatakan bahwa perbedaan struktur bahasa secara umum paralel dengan perbedaan kognitif non-bahasa. Perbedaan bahasa menyebabkan perbedaan pikiran orang yang menggunakan bahasa tersebut. Yang kedua itu ada hipotesis kedua adalah linguistic determinism, yang menyatakan bahwa struktur bahasa mempengaruhi cara individu mempersepsi dan menalar dunia perseptual. Dengan kata lain, struktur kognisi manusia ditentukan oleh kategori dan struktur yang sudah ada dalam bahasa.
Edward Sapir, linguistik Amerika, memiliki pendapat yang hampir sama dengan von Humboldt. Sapir mengatakan bahwa manusia hidup di dunia ini di bawah belas kasih bahasanya yang telah menjadi alat pengantar dalam kehidupannya bermasyarakat. Menurut Sapir, telah terjadi fakta bahwa kehidupan suatu masyarakat sebagian didirikan di atas tabiat-tabiat dan sifat-sifat bahasa itu. Karena itulah tidak ada dua bahasa yang sama sehingga dapat dianggap mewakili suatu masyarakat yang sama. Menurut Wolff, selanjutnya sistem tata bahasa suatu bahasa bukan hanya merupakan alat untuk mengungkapkan ide-ide, tetapi juga merupakan pembentukan ide-ide itu, merupakan program kegiatan mental seseorang, penentu struktur mental seseorang. Dengan kata lain, tata bahasalah yang menentukan jalan pikiran seseorang, bukan kata-kata. Hipotesis Sapir-Whorf tampak lebih memfokuskan pada hubungan antara tata bahasa dan pikiran manusia, bukan kata-kata. Dan itulah tadi rangkuman dari teori Sapir-Whorf. Baiklah, selanjutnya saya akan merangkum dari teori linguistik fungsional. Linguistik fungsional adalah sebuah pendekatan linguistik yang bertujuan untuk memahami bagaimana sebuah teks membentuk maknanya dalam sebuah konteks. Teks merujuk pada semua fenomena kebahasaan dalam media apapun yang dapat dimengerti oleh orang yang mengetahui bahasa yang digunakan dalam teks tersebut. Linguistik fungsional bermula dari asumsi J.R. Freud tentang bahwa bahasa kembali pada dirinya. Meyakini bahasa akan kembali pada kealamiannya yang berkaitan langsung dengan posisi filosofis dari bahasa itu tersendiri. Pemikiran ini berbeda dengan aliran Leonard Bloomfield yang condong menyelidiki bahasa dan strukturnya. M.A.K. Halliday sebagai murid J.R. Freud nantinya mengembangkan asumsi ini dan menaruh perhatian yang besar terhadap bahasa dan makna, serta bahasa dan fungsi sosialnya. Berbeda dengan cabang linguistik lain, linguistik fungsional sistematik memiliki orientasi yang berbeda dengan sintaks, semantiks, dan pragmatiks. Apabila kegiatannya menyelidiki ke dalam bentuk dan arti bentuknya, linguistik fungsional sistematik lebih memperhatikan aspek di luar bahasa, yakni konteks. Ada prinsip dasar yang digunakan dalam linguistik sistematik atau linguistik fungsional, yaitu pertama itu ada social semiotics, yang kedua ada bahasa sebagai sumber, yang ketiga ada teks bukan kalimat, yang keempat itu ada teks dan konteks sosial, yang kelima atau yang terakhir itu ada construing meaning. Dan itulah tadi rangkuman dari linguistik fungsional. Selanjutnya saya akan merangkum dari teori linguistik Saussure. Ferdinand de Saussure merupakan salah satu ilmuwan besar bidang linguistik bahasa dan juga pelopor aliran strukturalisme. Dalam artikelnya terdapat konsep linguistik yang termuat dalam buku Ferdinand de Saussure. Di antaranya terdapat 4 konsep pembahasan dalam teorinya, yaitu ada telah asinkronik dan diakronik. Telah asinkronik yakni mempelajari bahasa dalam kurun waktu tertentu. Misalnya pada kata Alkisah Syah bermula, yang dimana penggunaan bahasa tersebut diterapkan pada zaman dahulu dan bahasa tersebut tidak digunakan pada zaman sekarang. Terus telah diakronik yakni bahasa yang digunakan sepanjang zaman dan masih digunakan hingga sekarang. Yang kedua itu ada telah language dan parol. Telah language, menurut Ferdinand de Saussure, language tidak memenuhi syarat sebagai fakta sosial karena di dalam language ada faktor-faktor bahasa individu yang berasal dari pribadi penutur. Misalnya pada kata nasihat sudah terbiasa digunakan oleh masyarakat. Telah language merupakan perangkat konvensi yang kita terima dan siap pakai dari penutur-penutur terdahulu. Telah parol adalah bahasa sebagai ujaran yang dihasilkan secara individual dan diperlukan untuk menghasilkan konstruksi berdasarkan pilihan yang bebas. Yang ketiga itu ada telah signifikan dan signifi. Signifian adalah bunyi yang timbul pada pikiran manusia, misalnya suara mobil kebakaran berbeda dengan bunyi mobil ambulan. Signifi adalah pengertian atau kesan makna yang berada dalam pikiran manusia. Telah sintakmatik dan paradigmatik. Sintakmatik adalah hubungan antara rantai ujaran yang ada dan nyata. Terus paradigmatik itu adalah hubungan antara unsur-unsur bahasa dalam keseluruhan sistem bahasa. Itulah tadi teori-teori dari linguistik Ferdinand de Saussure. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.